Jawaban UTS aljabar matriks nomor satu. Pertanyaannya, dalam masing-masing kasus berikut, tunjukkan apakah matriks-matriks A dan B dapat dipertukarkan. Bagian A, matriks A sama dengan 2 minus 1, 0, 5. Dan matriks B, 2, 0, 0, 2. Jawabannya, bagian A pertama ada langkah satu, yaitu A dan B dapat dipertukarkan jika A kali B sama dengan B kali A. Seperti cara berikut ini, matriks A dikali matriks B menghasilkan matriks 4 min 2 0 dan 10. Matriks B kali matriks A menghasilkan 4 min 2 0, 10. Hasil dari matriks A kali B dan B kali A adalah sama. Untuk melihat apakah langkah satu benar, kita lanjut ke langkah 2, yaitu matriks A kali B sama dengan matriks B kali A, maka unsur-unsur satu dan 2 yang bersesuaian harus sama, yaitu AE plus BG sama dengan AE plus CF. Jadi, ini A, ini E, ditambah B dikali G sama dengan E dikali A ditambah C dikali F. Jadi, 4 ditambah 0 sama dengan 4 tambah 0. Jadi, 4 sama dengan 4. Jadi, unsur yang ketiga sama. Lakukan seperti di bawah ini selanjutnya. Jadi semuanya hasilnya sama, baik unsur 3, 4, 5, maupun 6. Jadi berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa matriks A kali B dan matriks B kali A menghasilkan matriks yang sama. Maka dari itu, matriks A dan B dapat dipertukarkan. Bagian B, matriks A 2 minus 1, 0, 4. Dan B sama dengan 4, 1, 0, 1. Jawabannya, gunakan langkah yang pertama yang seperti bagian A. Seperti ini. Yaitu matriks AB harus sama dengan matriks BA. Jadi, matriks A kali B menghasilkan matriks 8, 1, 0, 4. Dan matriks BA menghasilkan 8, 0, 0, 4. Maka hasil dari matriks A kali B dengan matriks B kali A tidak sama. Jadi, berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa matriks A kali B dan B kali A menghasilkan matriks yang berbeda, sehingga matriks A dan matriks B tidak dapat dipertukarkan. Oke, untuk nomor 2 ini, misal ada sebuah vektor X dan sebuah vektor satu merupakan vektor berorder n. Tentukan n pangkat min 1 kali X transpos dikali vektor satu ditransposkan, dan n pangkat min 1 dikali dengan vektor satu ditransposkan dikali dengan vektor X. Lalu apakah sama? Jawabannya mungkin di modul kalian bisa jadi berbeda, namun ini merupakan referensi dari modul yang terdapat di Estat Database Materi. Diperoleh informasi bahwa pada pertemuan 2 halaman 11, X transpos pangkat X pangkat T atau X transpos dikali dengan vektor satu itu sama dengan vektor satu ditransposkan dikali dengan vektor X, atau sama saja elemen-elemen dari X itu kita tambahkan, atau sigma dari XI. Nah, misalnya nih kita menentukan N-nya sama dengan 3, maka dimisalkan juga X-nya sama dengan 1, 2, 3. Nah, untuk vektor satu itu jelas bahwa vektor satu itu merupakan vektor-vektor yang elemennya satu semua. Makanya di sini satu satu satu. Nah, untuk yang pertama kita cari dulu n pangkat min 1 kali x transpos dikali vektor satu, kita transposkan sama dengan 1/3. Ini dari mana 1/3? Karena kita tadi misalkan n-nya sama dengan 3, sedangkan kita tahu di rumus itu n-nya pangkat min 1, sehingga 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1/3. Oke, lalu kenapa satu vektor x-nya itu diberdirikan seperti ini? Karena ditransposkan. Lalu untuk vektor satunya tetap karena memang di sini bukan transpos. Makanya
diperolehlah hasil seperti ini. Dan lalu jangan lupa nanti di akhir ditransposkan. Nah, 1/3 ini kita kalikan dengan masing-masing vektor X yang ditransposkan. Diperoleh 1/3, 2/3, dan 3/3. Nah, kalau kalian perhatikan, ini merupakan X transpose. Ini X transpose, dan ini merupakan vektor satu ya. Nah, jika kita lihat X transpose dikali dengan vektor satu, itu merupakan yang ini. Nah, jadi kita nanti bisa langsung saja menjumlahkan eh, masing-masing elemen dari XI. Nah, di sini ada 1/3, kita taruh di sini 1/3, ditambah 2/3, ditambah 3/3. Lalu jangan lupa ditransposkan. Hasilnya yaitu 2, karena ini merupakan vektor atau mungkin matriks 1 kali 1, jika ditransposkan ya sama saja hasilnya 2. Lalu untuk bagian yang kedua, n pangkat min 1 dikali vektor 1 ditransposkan dikali dengan vektor X, sama dengan ini 1/3 tadi dari hasil ini. Lalu kenapa satunya ini berdiri? Karena yang ditransposkan yaitu vektor satu. Lalu dikali dengan vektor X yang tidak ditransposkan. Makanya tidak berubah. Di sini dengan yang ini sama. Lalu kita kalikan dulu 1/3 ini. 1/3 ini kita kalikan. Nah, diperoleh hasilnya yaitu 1/3 kali 1, 1/3, ditambah dengan 1/3 dikali 2 yaitu 2/3. Lalu 1/3 dikali 3 sama dengan 3/3. Kita jumlahkan semua hasilnya 2. Lalu untuk pertanyaan yang B, apakah n pangkat min 1 kali X transpos dikali vektor satu ditransposkan sama dengan n pangkat min 1 dikali vektor satu ditransposkan dikali dengan X? Jawabannya adalah sama, karena 2 sama dengan 2. Kita lanjut ke soal UTS Aljabar Matriks nomor 3. Kita lihat dulu untuk soalnya. Di sini hitung rank dari masing-masing matriks berikut. Di sini ada 5 matriks, ukuran dan ordonya tuh beda-beda ya. Kita langsung aja ke matriks A. Ini semuanya aku pakai cara baris echelon. Nah, ini udah familiar banget di aljabar linear elementer dan sekarang juga masih ada. Nah, caranya itu, cara nyari rank, ya kan, ranknya bisa dari cara baris echelon atau yang mau kita pakai atau echelon tereduksi. Tapi aku pakai cara yang row echelon. Nah, kita lihat ketentuan syaratnya. Harus memenuhi 1 sampai 3 untuk row echelon. Pada baris tak nol, maka unsur tak nol pertama adalah 1 terletak di paling kiri atau satu utama di tiap baris. Nah, ini di matriks A yang ini tuh udah satu utama. Jadi tinggal bikin kolom di bawahnya itu untuk jadi 0. Caranya kayak biasa, ini karena baris kedua, 2 mau dibikin jadi 0 berdasarkan satu utama di atasnya. Maka row 2 dikurangi 2 kali row 1. Row itu baris ya. 2 kurangi 2 kali 1, 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, 6 juga masih sama-sama baris kedua. Gak apa-apa, caranya tetap ngikutin yang tadi. Row 2 kurangi 2 kali row 1. 6 kurangi 2 kali 2. 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, di sini udah jadi 0 di bawah satu utamanya, udah benar. Nah, selanjutnya duanya diapain? Kita lihat pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama lebih kanan. Nah, emang tujuannya dia tuh mau dibikin jadi satu utama. Nah, caranya dengan row 2 kali setengah. 0 kali setengah, karena sama-sama baris kedua ya, tetap dikaliin 0. 2 kali setengah, 1. Nah, di sini udah memenuhi. Ada satu utama. Tadi kan bilang um, pada baris tak nol, unsur pertamanya atau yang paling kiri itu harus 1. Dan arahnya harus lebih ke kanan, si satu utamanya. Nah, ini kan baris yang tidak nol kan? Ya kan? Nah, angka pertama yang tidak nol adalah angka 1. Jadi jangan 2 di depan, 1 di belakang, nggak kayak gitu. Makanya ini harus dibikin jadi 1. Terus arah satu utama berikutnya di baris kedua dan baris-baris selanjutnya nanti itu harus ngarahnya kayak makin ke kanan gitu. Makanya bentuknya kayak diagonal. Nah, ini udah memenuhi dua syarat. Nah, satu lagi, jika ada baris 0 atau yang semuanya 0 diletakkan pada baris paling bawah. Kebetulan di sini barisnya itu nggak ada yang full 0 dua-duanya ya.
Jadi ya udah kayak gini aja bentuknya. Nah, cara ngitung ranknya adalah eh, lihat baris yang semuanya itu yang enggak semuanya full nol. Ini kan ada nol tapi ininya satu. Kecuali ini nol dan nol. Maka itu nggak dihitung sebagai rank. Karena ini ada dua baris yang enggak semuanya nol, maka ranknya itu dihitung dua. Nah, kita lanjut ke matriks berikut-berikutnya. Karena caranya itu udah ya tadi sama aja. Kita lihat matriks aslinya kayak gini. Ini udah ada satu utama. Maka yang di bawah satu utama harus jadi nol. Caranya berpatokan ke satu utama di atasnya. Nah, dua ini mau dibikin jadi nol, berarti row kedua dikurangi dua kali row ke satu. Dua dikurangi dua kali satu. Dua kurang dua, nol. Nah, min 6 juga tetap harus dioperasikan dengan cara yang tadi. Min 6 dikurangi 2 kali 3. Min 6 kurangi 6. Min 12. Nah, ini harus jadi satu utama kan, karena mau dibikin semakin ke kanan kayak gini nantinya. Jadi min 12 kali min 1/12. 0 tetap dikaliin sama min 1/12 tetap 0, dan min 12 kali min 1/12 jadi 1. Dan juga sama ya, udah ngebentuk, udah memenuhi syarat-syarat tadi. Sekarang matriks yang C. Nah ini nih, duanya ini belum jadi satu utama. Nah makanya kita ubah dulu. Caranya dikali setengah. 2 kali setengah, satu. Satu kali setengah, setengah. 2 kali setengah, satu. Nah ini udah jadi satu utama kan atasnya ini. Nah untuk di bawah satu utama yang pertama itu harus jadi nol. Makanya satu untuk diubah jadi nol, caranya berpatokan ke satu yang utama di atasnya ini. Maka row kedua atau baris kedua dikurangi baris ke satu. Karena satu kurang satu jadi nol kan. Yang lainnya mengikuti aja. Nol kurang setengah min setengah. Satu kurang satu nol. Nah ini mau dijadiin satu utama agar posisinya semakin ke kanan lagi. Dan dia sebagai angka bukan nol pertama. Makanya harus angka satu. Nah caranya min setengah jadi satu itu dikali min 2. Min setengah kali min 2, 1. Ini kiri kanannya udah nol ya, baris kedua ini jadi tetap nol. Nah ini juga udah memenuhi persyaratan tadi. Terus untuk matriks D ini kan semuanya nol ya. Nah karena semuanya itu nol, maka ranknya adalah nol. Karena rank itu kan mencari baris yang tidak semuanya nol. Sedangkan ini semua nol, makanya nggak ada ranknya nol. Kalau yang tadi, maaf lupa sebutin, ini em, baris yang tidak semuanya nol itu ada dua. Karena meskipun ini nol dan nol, tapi ini masih ada angka satu kan, jadi belum full nol. Makanya ranknya itu tetap dua. Terus untuk matriks terakhir yaitu E. Nah, ini ada nol nol nol. Tadi ketentuannya kalau ada baris yang nol atau semuanya nol, diletakkan di baris terbawah dengan cara ditukar. Makanya ini ditukar sama baris kedua. Biar baris keduanya naik, baris yang full nol ada di bawah sesuai ketentuan. Ini nggak apa-apa kalau satunya nggak membentuk diagonal atau semakin ke kanan, karena memang baris keduanya nggak punya angka yang selain nol. Jadi ringnya cuma satu. Kayak gitu ya teman-teman, ini untuk mereview. Ada cara lain sebenarnya selain row echelon yang tadi, yaitu row echelon tereduksi. Bedanya di mana? Kalau tereduksi itu di kolom yang memuat unsur satu utama, unsur lainnya harus nol. Kalau tadi row echelon itu cuma kalau di bawah satu utama itu harus nol kan. Nah, tapi di sini satu utama yang ini atasnya tuh enggak nol, tetap setengah. Nah, berarti kita pakai cara row echelon sama kayak yang lainnya nih. Ini dua, tiga, kayak gitu. Yang di atas satu utama atau di bawah satu utama yang ini tuh tetap angka aslinya gitu. Nah, itu tuh pakai row echelon. Kenapa nggak pakai row echelon tereduksi? Di sini aku tetap pakai row echelon karena tujuan rank itu cuma mau lihat baris yang tidak full nol. Jadi kalau ini mau kita ubah jadi nol, itu pun tetap hitungannya dia dihitung sebagai baris yang tidak full nol. Jadi mau dia diubah jadi nol ataupun enggak, selama dia baris yang bukan full nol, dia tetap dihitung sebagai rank. Jadi menurut aku nggak apa-apa nggak diubah jadi nol karena dia tetap dihitung. Ya kan? Kayak gitu ya teman-teman. Bebas mau pakai cara manapun. Kalau menurut aku yang paling memudahkan itu baris echelon. Makasih. Untuk nomor 4 atau nomor terakhir, kita intinya diminta untuk
mengembalikan nilai X atau memulihkan vektor X pada masing-masing kasus. Ada kasus A, kasus B, dan kasus C. Dan apakah dari setiap kasus ini bisa dikembalikan atau tidak X-nya? Jika iya, tunjukkan hasil dari X-nya, dan jika tidak, tunjukkan mengapa tidak bisa dipulihkan X tersebut. Langsung saja, diketahui pada modul pertemuan 7 bahwa jika suatu matriks A adalah kuadrat, maksudnya di sini adalah kuadrat itu matriksnya merupakan matriks persegi, seperti matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Dan non singular, apa itu non singular? Yaitu matriks yang mempunyai inverse. Nah, jika memang sudah terpenuhi kuadrat dan non singular, kita dapat menentukan X dengan rumus seperti berikut. X sama dengan A inverse dikali dengan vektor Y. Atau dalam modul halaman 44 seperti ini. Baik, selanjutnya langsung saja ke em, kasus yang A. Sebelum itu kita lihat di sini ada rumus inverse. Misalnya ada A matriks 2 kali 2, lalu A ini tuh A, B, C, D, dan inversenya itu diperoleh 1 per AD, yaitu A kali D, lalu dikurangi dengan BC atau ya B kali C gitu ya. Nah, dikali dengan adjoinnya. Adjoin itu tinggal kita balikan saja yang tadinya A-nya di sini jadi di sini, dan yang tadinya D-nya di sini jadi di sini. Lalu untuk B sama C-nya itu tetap, cuman dikali sama -1. Maka diperoleh adjoinnya seperti ini. Nah, ini determinan dan ini adjoin. Langsung saja ke kasus yang A, mencari inverse-nya terlebih dahulu, yaitu 1/1 kali 2 dikurangi dengan 0 kali 0. 1 kali 2 itu 1 kali 2 ini dikurangi dengan 0 kali 0, yaitu yang ini. Nah, setelah itu kita kalikan dengan adjoin dari matriks A-nya. Kita tinggal balikan saja 2 dengan satunya. Karena 0 ini jika dikalikan -1 itu tetap 0, maka kita tetap tuliskan di sini 0. Nah, karena di sini determinan tidak 0, berarti eh, kita bisa melanjutkan perhitungannya. Diperoleh bahwa 1/determinan itu 1/2, kita kalikan dengan adjoin, 1/2 dikali dengan 2, yaitu 2/2 atau 1. Lalu 1/2 dikali dengan 0, yaitu 0/2 atau 0. 1/2 dikali 0, yaitu 0/2 atau 0. Dan 1/2 dikali dengan 1, yaitu 1/2. Nah, diperoleh A inverse-nya, yaitu seperti ini. Lalu, kita langsung ke pertanyaannya. X-nya berapa sih? Nah, X-nya itu tadi kan sudah diketahui di awal bahwa rumus X-nya itu A inverse dikali dengan vektor Y. Nah, kita peroleh tadi kan A inverse-nya itu ini. 1, 0, 0, 1, 0, 1/2. Nah, kita kalikan saja dengan Y. Y-nya itu udah diketahui di soal. Kita hitung 1 kali 1 itu 1, 0 kali 2 itu 0. Kita tambahkan 1 tambah 0 itu 1. Lalu 0 kali 1 itu 0. Lalu setengah kali 2 yaitu 1. Kita tambahkan 0 tambah 1 yaitu 1. Maka diperoleh vektor X yaitu 1/1. Nah, pembuktiannya kita kalikan saja dengan rumus Y sama dengan matriks A dikali dengan X. Ini juga terdapat dalam buku. Nah, kita kalikan karena kita peroleh 1,002 dikali dengan em, vektor X-nya 1, 1. Kita kalikan saja 1 kali 1 itu 1, 0 kali 1 itu 0, 0 kali 1 itu 0, dan 2 kali 1 itu 2. Sehingga diperoleh bahwa benar Y sama dengan 1/2. Selanjutnya, untuk yang kasus B. Untuk yang kasus B, kenapa tidak bisa dipulihkan nilai X-nya? Yang pertama karena baris kedua merupakan 2 kali lipatnya baris pertama. Seperti ini, kita lihat baris kedua itu kalau merupakan 2 kalinya dari baris pertama. Nah, karena seperti itu, maka bak- eh,
dapat diindikasikan bahwa atau mungkin berpeluang bahwa tidak memiliki determinan. Makanya di sini aku kasih alasan juga matriksnya singular atau tidak punya inverse atau determinannya sama dengan nol. Nah, kita peroleh satu per determinan. Ini maaf harusnya 4 kali satu dikurangi 2 kali 2 dibalik saja. Tapi karena memang hasilnya nol, jadi hasilnya juga sama ya. Karena memang sama, jadi hasilnya juga tetap nol. Nah, kita peroleh bahwa ternyata determinannya itu nol. Seperti yang kita tahu, satu per nol itu kan tidak terdefinisi. Makanya kita tidak bisa melanjutkan perhitungan kita. Bisa disebut tak terdefinisi. Lalu tidak punya matriks ini tidak punya inverse dan matriks ini determinannya sama dengan nol. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kasus yang C, untuk kasus yang C ini, em, kita pertama-tama sama seperti yang kasus A, kita cari dulu nilai A inverse-nya. Kita peroleh nol kali nol itu nol dikurangi dengan satu kali satu satu. Makanya di sini satu per min satu. Lalu untuk adjoinnya kita tinggal balikan saja yang nolnya karena memang ini sama-sama nol, jadi tinggal dibalikan saja ya sama saja gitu ya nol nol. Lalu untuk yang satu satu ini kita tinggal kali dengan min satu. Maka diperoleh adjoinnya seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan dengan min satu. Karena tadi satu per min satu itu kan min satu. Kalikan dengan masing-masing elemen dari adjoinnya. Nah, diperoleh bahwa hasil A inverse itu seperti ini. Nah, lalu eh, sama seperti yang kasus A juga, kita mencari X dengan rumus A inverse dikali dengan Y. Nah, kita peroleh tadi kan A inverse-nya itu ini 0110 kita kalikan dengan vektor Y 2 per 2 3. Nah, kita kalikan saja 0 kali 2 itu 0, 1 kali 3 itu 3, lalu yang bawahnya 1 kali 2 itu 2 dan 0 kali 3 itu 0. Maka diperoleh 0 tambah 3 3, 2 tambah 0 itu 2. Nah, kita buktikan Y sama dengan AX. Sama dengan, tadi kan kita tahu di soal bahwa Y-nya itu, maaf, A-nya itu 0110. Nah, X-nya juga tadi kita sudah peroleh 32. Kita kalikan saja. Hasilnya itu ternyata sama seperti Y pada soal. Maka terbukti. Oke, selanjutnya untuk kasus yang D. Tentukan jenis transformasi dari A, B, dan C. Untuk kasus A, transformasinya yaitu non-singular. Karena jelas A memiliki inverse. Tadi sudah disinggung juga bahwa di sini memiliki inverse kan, determinan tidak nol. Maka transformasinya non-singular. Lalu untuk yang B, transformasi singular. Kenapa? Karena jelas juga bahwa di sini eh, dari matriks A yang pada kasus B ini, ketika kita buat determinannya itu sama dengan nol atau tidak punya inverse. Makanya dia merupakan matriks em, singular. Lalu untuk kasus yang C ini merupakan kasus transformasi ortogonal atau di buku juga disebutnya rotasi ortogonal. Karena pada modul pertemuan 7 halaman 20 kita lihat dulu halaman 20. Nah, karena di sini jelas bahwa A transpos A dikali A transpos dikali A itu sama dengan matriks identitas, makanya eh, matriks tersebut itu ortogonal atau matriks tersebut dikatakan ortogonal jika A transpos dikali dengan A-nya itu sama dengan matriks identitasnya. Makanya kita buktikan. Nah, kita buktikan seperti yang kita tahu A transpos itu, maaf, seperti yang kita tahu matriks A itu ini kan ini ya. Kita transposkan nol ini tetap, lalu satu ini juga ini sebenarnya pindah ke sini ya, pindah ke sini. Cuman karena ini sama, jadi tidak ada yang berubah. Makanya di sini A transposnya itu sama-sama saja. Nah, setelah itu kita kalikan. Setelah kita kalikan, kita lihat nol kali 1, 0 kali nol 0, ditambah dengan satu dikali satu satu. Lalu
nol dikali satu sama dengan nol, lalu satu dikali nol sama dengan nol, lalu satu kali nol sama dengan nol, lalu nol kali satu sama dengan nol juga. Oh maaf, satu kali satu kali nol, ya benar, satu kali nol itu nol, lalu nol kali satu itu nol juga. Nah, terus satu dikali satu itu satu, ditambah dengan nol kali nol yaitu nol juga. Sehingga diperoleh hasilnya itu 1001 atau matriks identitas. Makanya kita bisa buktikan atau kita bisa simpulkan bahwa pada kasus C merupakan transformasi ortogonal atau rotasi ortogonal. Namun ini juga termasuk pada kasus C ya, termasuk transformasi non singular juga karena memiliki inverse seperti itu.